Haleluya, glory. Haleluya. Kita tersenyum pada waktu yang indah ini, amin. Selalu Tuhan memberikan kesegaran bagi kita untuk closing, dan kita tahu bahwa waktu yang tepat ini, waktu yang indah ini, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Untuk selalu memimpin dan mengajar kita. Karena kita bukanlah sebuah pengajar yang cukup matang, tetapi Roh Kuduslah pengajar kita di setiap waktu. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan Roh Kudus selalu bekerja di dalam kita untuk melakukan sebuah tugas yang tepat pada waktunya, pada musimnya, pada zaman ini. Dan kita tahu bahwa di setiap tanda-tanda ada sesuatu peringatan. Karena apabila ada sesuatu tanda, bahwa ada di situ sebuah peringatan untuk memperingatkan kita dengan benar-benar dan betul, untuk supaya kita selalu berada di pihaknya Kristus, bukan di pihaknya dunia, bukan di pihaknya kepintaran dunia, bukan di pihaknya hikmat dunia, tetapi benar-benar hikmat daripada surgawi untuk mengerahkan pikiran kita, mengarahkan mata kita fokus ke depan, memandang ke wajah Yesus Kristus, bahwa dialah sang pemberi sinar atau terbit terang di waktu senja pada saat ini, untuk mengumpulkan kita di mana kita tinggal di sana, untuk melihat bahwa pesan datang dari Kristus dibawakan oleh seorang Eliezer untuk membawa kita kepada Tuhan kita, sebagaimana Rivka yang dibawa kepada Ishak tuannya. Amin. karena semuanya itu tanpa Eliezer, bahwa Rivka tidak akan bisa ketemu dengan Ishak. Haleluya. Dan kita paham betul akan hal itu. Kapan itu terjadi? Kapan itu berlangsung? Eliezer kapan itu tampil untuk mempertemukan kita dengan Ishak, untuk mempertemukan kita dengan Kristus. Tetapi ciri-ciri mempelai wanita yang akan tahu dan memang betul melihat, karena mata kita diberikan adalah mata Raja Wali dan penuh dengan pengertian dan hikmat daripada Tuhan, sehingga kita pun mau menerima apa yang dibawakan oleh Eliezer sebagai pesan daripada Tuhan kepada kita. Di sanalah tidak ada sedikit pun kegagalan Rivka akan mengenal Eliezer tersebut dan memahami semuanya itu. Dan dia tahu bahwa dia tidak dibawa ke hal-hal yang lain selain daripada Ishak. Hal yang sama juga kepada kita. Kita tahu bahwa kita tidak akan dibawa oleh seorang Eliezer kepada yang lain selain daripada Kristus. Di sanalah air kehidupan itu yang membual-bual, yang tidak berhenti. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup akan mata air yang membual-bual itu. Tidak ada musim salju yang bisa menutup air yang berbual-bual tersebut. Bukan seperti kolam buatan manusia yang digali penuh dengan berbagai macam alat untuk membuat sebuah kolam. Tetapi ketika datang salju, maka salju akan menutup kolam tersebut dan menghentikan dia tidak dapat bergerak. Tetapi kita tahu bahwa salju itu selalu membual-bual, tidak henti-henti siang dan malam, dan tidak akan bisa salju atau apapun itu untuk menutupi mata air yang membual-bual tersebut. Haleluya. Dan itulah yang kita inginkan. Itulah yang diinginkan oleh mempelai wanita di akhir zaman, untuk mau meminum air kehidupan, air yang membual-bual itu daripada Kristus, sebagaimana perempuan Samaria yang mau menerima air kehidupan tersebut. Haleluya. Glory. Dan inilah ekspresi kita untuk melayani Yesus Kristus, dan dia memberikan benar-benar
air yang dimana kita meminum pada senja ini. Dan kita yakin bahwa kita tidak akan pernah lagi haus untuk selama-lamanya. Sampai pada hari kedatangan Kristus di mana kita bertemu dengan Dia. Dan kita akan dibawa kepada kekekalan itu. Untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Glory. Baik, mari kita buka kitab kita. Kita langsung saja. Masih hal yang sama yang bahas pada subjek kita pada waktu yang indah ini adalah kolam yang bocor. Haleluya. Yang tertulis di kitab Mazmur 2 ayat 13. Zakaria. Haleluya. Kita tahu bahwa Yeremia 2:13 berbicara tentang kolam, tapi kolam buatan manusia. Mazmur 51 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita lihat di Mazmur 58. Kita lanjut ayat 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mengumpulkan kami anak-anak-Mu Raja Wali Tuhan. Sedang berkerumun untuk menikmati daging segar yang Kau sajikan bagi kami pada waktu senja ini Tuhan. Di mana kami melihat dengan mata Raja Wali. Yang memiliki mata Raja Wali yang tajam Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dan melihat betapa indahnya Tuhan. Firman pada zaman ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sebagai jalan kehidupan. Untuk menuju kepada kekekalan itu. Untuk menuju bertemu dengan Engkau Tuhan. Adalah sebuah pesan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk supaya benar-benar kami selalu bertindak di setiap waktu Tuhan. Supaya kami tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa tiada jalan yang lain. Jalan kehidupan selain daripada jalan yang Kau buat di zaman ini Tuhan. Dengan memberikan hujan akhir bagi kami. Bagi makanan kami Tuhan. Akhir zaman ini. Inilah Tuhan sebuah firman-Mu yang sempurna Tuhan. Yang berasal daripada Engkau sendiri yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan. Sehingga Engkau berikan Tuhan kepada hamba-Mu untuk diberikan pesan itu kepada kami. Sehingga kami pun mengerti Tuhan bahwa meterai sudah terbuka Tuhan di akhir zaman. Bahwa ketujuh zaman gereja Tuhan di mana semuanya itu Kau singkapkan di akhir zaman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu Tuhan, apa yang dulunya terselubung Kau singkapkan. Engkau hidangkan Tuhan di hadapan kami Tuhan. Sehingga kami terkejut bahwa selama ini tidak dapat kami mengerti dan memahami akan hal semuanya ini Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ketentukan sebelum dasar dunia ada Tuhan. Mereka Tuhan, kamilah Tuhan yang mau menerima pesan-Mu yang berharga ini Tuhan. Yaitu firman-Mu yang sempurna ini. Yang tidak bisa gagal Tuhan. Yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami. Setiap kepala dan telinga kami menjadi telinga seorang murid. Yang mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan pikiran kami Tuhan fokus tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Dan hati kami, jiwa kami selalu merindukan Tuhan kebenaran-Mu di setiap saat. Tambah-tambahkan pengertian lebih lagi kepada kami Tuhan. Pewahyuan Tuhan kepada kami. Untuk supaya kami benar-benar Tuhan mengikat semuanya, menyimpan semuanya firman Tuhan di dalam palungan kami ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah terang pelita bagi kami Tuhan. Kemanapun kami pergi di setiap waktu. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu pada waktu yang indah ini. Untuk memimpin dan mengajar kami. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan pembacaan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kita melihat di Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 58 ayat 3. Bahwa berbicara tentang pilihan. Ini menunjuk kepada Efesus 1 ayat 4. Karena Tuhan sudah menentukan dan memilih sebelum dasar dunia ada. Karena semua orang ya dalam kesalahan diperanakkan dan dalam dosa dikandung ibunya. Sejak kejatuhan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi datanglah seorang penebus, Yesus Kristus, yang menjadi daging dan tinggal di antara kita untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Sehingga tubuh yang kita miliki ini adalah gagal menjadi pewaris kerajaan surga. Haleluya. Itulah tujuan Tuhan. Sehingga kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan dan dari mana kita hidup dan dari mana berasal kehidupan itu. Kalau orang-orang gagal untuk memahami akan kehidupan itu berasal dari mana, ya, dan bagaimana caranya untuk menerima air kehidupan tersebut, dan di mana kita sedang berkerumun, dan apa yang sedang kita nikmati, pada saat manakah musim itu, buah itu datang atau berbuah untuk kita nikmati, dan di manakah pohon itu harus ditanam, dan dari manakah kita mendapatkan air kehidupan tersebut, dan di mana kita akan berjumpa dengan Mesias itu. Haleluya. Orang tidak memahami dan tidak mengerti. Karena di Mazmur 58 ayat 3 dikatakan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Kalau kita melihat, kalau kita melapati hal tersebut, maka tidak ada seorang pun yang memiliki kesalahan dan dosa ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Tetapi kita melihat, ya, bukan berarti Mazmur 58 ayat 3 menunjukkan, tetapi kita melihat bagaimana tentang Esau dan Yakub. Sejak dari kandungan ibunya, Tuhan sudah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Menunjukkan Mazmur 58:3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Di dalam kandungan ibunya pun dia sudah sesat, sudah menjadi orang pendusta. Apakah bisa ditukang-tukangi? Atau apakah yang tepat bagi perjalanan hidup kita pada waktu senja ini? Tuhan memberikan firman yang hidup kepada kita. Inilah yang tepat di masanya dan musimnya. Orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan sebelum dasar dunia ada akan mau menerima pesan yang dibawakan, yang disampaikan oleh Eliezer, yaitu tuannya Isa, kepada mempelai wanitanya Rifka. Sekalipun dia belum pernah mengenal, ya, berkenalan, mendengar info atau isunya siapakah Ishak itu, namanya pun dia belum tahu di mana keberadaannya. Haleluya. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan itu, maka dia menjadi kodeks. Dan hatinya bertukar, menggebu-gebu, ya, bersuka cita. Ketika dia melihat dan memesankan sesuatu, dia langsung menimba air dan memberikan unta-untanya minum dengan keadaan sukacita. Seorang perempuan adalah gereja yang memiliki sukacita, yang memiliki hati yang membual-bual, karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kesatuan dengan Isa. Dan kita tahu bahwa kita akan mendapatkan kesatuan dengan Yesus dan menerima air kehidupan yang tidak bisa dihentikan oleh dunia ini. Haleluya, glory. Dan rasanya pun begitu enak, manis, dan airnya pun begitu dan begitu bersih dan jernih, yang diingini oleh siapapun orangnya. Haleluya, glory. Dan inilah penentuan.
Jadi kita selalu bersukacita oleh karena kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Dari mana kita tahu? Dari firman ini. Bagaimana caranya untuk melakukan ini? Kita tidak perlu mengajar diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus datang hadir untuk mengajar kita. Untuk mengasuh kita, mendidik kita. Sehingga kita pun dengan tidak sadar bahwa kita pun melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak peduli akan melihat orang bagaimana mereka merias, bagaimana mereka berdandan dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu yang bisa kita lakukan adalah sebuah dandanan bagi Sang Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita, yaitu dandanan firman. Cara berpakaian, ya, cara melakukan firman Tuhan, dan selalu mengatakan iya dan amin, dan tidak pernah menambah dan mengurang dan membantah satu titik iota pun. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana ciri-ciri orang percaya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh Allah kepada utusannya, dan utusannya menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah membantah. Itulah membuat mereka sampai ke tanah perjanjian. Inilah pesan yang membawa kita sampai ke tanah perjanjian. Bahwa tanah perjanjian, perlambang tanah perjanjian adalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak akan bisa kita sampai kepada kerajaan yang kekal. Karena Roh Kudus adalah sebuah materai. Tidak ada seorang pun yang bisa memeteraikan kita di muka bumi. Karena kita tidak terikat dengan dunia ini, tetapi kita terikat dengan Tuhan. Kita terikat dengan Roh Kudus. Haleluya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah sebuah jawab Yesus kepada seorang imam. Bukan seorang penatua, tetapi imam yang sudah ahli bagaimana tentang hukum Taurat. Tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki Roh Kudus. Tidak memiliki pewahyuan. Dan kita melihat sepanjang Alkitab berjalan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang memiliki pewahyuan di perjanjian baru adalah Petrus. Amen. Itulah sebabnya dia diberikan Tuhan memegang kunci-kunci kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Mana yang harus didengarkan? Nikodemus atau Petrus? Petruslah yang harus didengarkan. Sehingga dia pun berkata, Kisah Rasul 2:38 sampai 39, bertobatlah. Haleluya. Berilah dirimu dihapus dalam Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bila Petrus sudah mengatakan demikian, ya, sementara dia sudah memegang kunci kerajaan sorga, maka dengarkanlah dia. Haleluya. Tetapi satu berasal dari sorga, satu berasal dari Tuhan, satu berasal dari dunia. Sehingga keduanya duduk di kursi, ya, di kursi yang sama-sama mendengarkan, yaitu firman yang keluar dari mulut Kristus. Firman yang keluar dari mulut Allah. Satu memiliki pewahyuan, satu gagal untuk memiliki pewahyuan. Antara Nikodemus dengan Petrus. Haleluya. Kenapa? Karena Nikodemus memiliki kolam buatannya sendiri. Kolam yang bocor. Tetapi Petrus adalah memiliki air kehidupan. Sumur yang penuh dengan air yang membual-bual. Ya. Dan apabila kita bertanya kepada air yang membual-bual itu,
Coba kita bertanya kepadanya, seandainya bisa dapat dia berbicara. Bagaimana mungkin kau bisa membual-bual? Dari mana asal-usulmu? Dia akan bertanya, oh ada rahasia di balik semuanya. Di balik diriku ada sebuah rahasia. Sehingga bisa membuat aku membual-bual non-stop setiap hari atau siang dan malam. Ada sebuah rahasia di balik dia. Ada air kehidupan yang ada ya di dalam palungan kita ini. Bukan diri kita, bukan pikiran kita yang melakukannya. Tetapi ada air yang hidup yang membual-bual di dalam palungan kita ini, di dalam jiwa kita. Sehingga memantulkan sampai keluar. Sehingga kita pun aneh untuk dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak dapat memahami dan tidak dapat mengerti. Kalau dunia dapat memahami dan mengerti, maka mereka akan bertanya. Dan penasaran. Dan ingin tahu. Dan ingin bagaimana rasanya air itu. Dan dari masa dia berasal. Tetapi mereka gagal. Dan tidak memahami dan tidak mengerti. Sehingga dia pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Gak logika di dalam pikirannya. Haleluya. Glory. Dan itulah sebabnya diperingatkan di Wahyu 22, 18-19 untuk supaya orang tidak menambah. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu daripada perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti ya yang tertulis dalam kitab ini. Siapakah sebenarnya pohon kehidupan? Dan apakah sebenarnya kota kudus? Dan tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di kota kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang tinggal. Kalau bukan orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk mewarisinya. Amen. Dan tidak akan bisa dipisahkan antara pohon kehidupan dari kota kudus. Karena kota kudus adalah tempatnya pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu sendiri adalah Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat di kitab Kejadian. Di manakah pohon kehidupan itu? Ada di tengah-tengah Taman Eden. Ketika mereka diusir dari sana, tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam dan menjamahnya. Seandainya mereka bisa dapat menjamahnya, mereka akan hidup kembali dan memiliki hidup kekal. Itulah sebabnya bahwa ada sebuah pintu di sana. Ya, ada pintu-pintu di sana di mana api yang selalu menyambar-nyambar untuk supaya Adam dan Hawa tidak bisa lagi masuk ke dalamnya dan menjamah pohon kehidupan tersebut. Haleluya. Betapa istimewanya ya pesan bagi kita di akhir zaman ini. Sehingga kita dapat mengerti semuanya. Saya rasa tidak akan pernah dimanapun membahas tentang kolam yang bocor yang tertulis di Yeremia 2 ayat 13 ini. Apa itu kolam yang bocor? Mungkin pada zaman dulu mungkin dibuat kolam, sebuah kolam. Sampai sekarang pun kan masih ada kolam. Banyak kolam di mana-mana. Mereka tidak memahami dan mengerti akan kolam tersebut. Haleluya. Kita baca lagi coba kita baca di Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Haleluya. Namanya kolam yang bocor tidak akan bisa menahan air. Ketika musim kemarau datang, ya, tiba musim kemarau, maka kolam tersebut akan kering. Karena tidak ada air yang datang dari bawah yang membual-bual.
Jadi kolam tersebut adalah buatan manusia yang digali, di mana mereka mengharapkan hujan lokal, ya, di mana mereka mengharapkan air yang datang dari parit sana, mengumpulkan di sebuah kolam tersebut, sehingga semuanya berkumpul di sana. Mau kerbau pun mandi di sana, ya, mau bebek pun juga mandi di sana, berenang di sana. Sampah-sampah pun, apapun yang masuk ke situ selalu tumpukannya bersifat kotor, bukan bersifat bersih. Hujan lokal artinya buatan manusia, bukan berasal dari sumber air yang hidup, yang tidak henti-henti siang dan malam. Haleluya. Itulah sebabnya itu adalah buatan manusia. Tetapi kita lihat bahwa mereka sedang 2 kali untuk berbuat jahat dan meninggalkan air kehidupan itu, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Sudah meninggalkan, mereka bukan hanya sekedar meninggalkan, ya, tetapi mereka membuat sebuah patung bagi penyembah berhala mereka. Membuat sebuah kolam bagi kerumunan mereka, penuh dengan tumpukan lumpur yang bau. Buatan manusia. Diingatkan tadi di Wahyu 22, 18, 19. Apa yang sudah kukatakan, yang sudah hendak kukatakan, kusampaikan kepadamu, lakukanlah dan terimalah. Itulah perintah Tuhan. Tetapi mereka bahkan memalingkan pandang mereka dan meninggalkan Tuhan mereka. Yang menjijikkan lagi di mata Tuhan, mereka membuat kolam mereka sendiri. Dan tidak butuh lagi air kehidupan itu yang membual-bual daripada Allah. Membuat mereka memiliki hidup yang sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Mereka menolak itu. Haleluya. Ini adalah sebuah perlambang bagi orang yang di mana firman yang tidak bisa diorganisasikan menjadi diorganisasikan demi keperluan politik, demi keperluan dirinya sendiri, sehingga mereka pun selalu bersandar kepada pengertian mereka sendiri dan tidak bersandar kepada pengertian akan Roh Kudus. Tetapi kita yang sudah ditentukan Tuhan, seperti yang tertulis di kitab Mazmur tadi, bahwa kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, dan kita sudah ditentukan Tuhan untuk melaksanakan, ya, firman pada zaman ini, maka kita tidak mau diam, tidak mau tinggal 1 detik pun di dalam kolam yang bocor itu. Haleluya, karena kita tidak mengingini. Kenapa? Tidak perlu lagi, karena air yang sedang membual-bual siang dan malam ada di dalam palungan kita ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan itulah sebabnya kita memelihara, ya, lidah kita. Itulah sebabnya seorang ayah dan seorang ibu selalu menasehati dan mengajar anak-anaknya untuk supaya tidak menyimpang dari jalan yang benar dan selalu berjaga-jaga dalam dirinya di setiap saat. Karena kita tahu bahwa lidah ini, ya, lidah inilah yang membuat kacau balau. Lidah inilah yang bisa membakar satu negara. Amin. Hanya dengan lidah ini. Itulah sebabnya lidahmu adalah harimau, mulutmu adalah harimau. Inilah yang bisa merusak sesuatu yang sudah indah. Haleluya. Dan sehingga kata-kata pun yang tidak baik keluar daripada mulut manusia.
Jadi yang perlu dijaga adalah jiwa. Karena kita tahu bahwa setiap makhluk memiliki roh, tetapi tidak memiliki jiwa. Jadi jiwa yang perlu harus dipelihara, dijaga lewat pikiran. Karena kita tahu dari pikirannya jatuh ke hati. Haleluya. Lalu jatuh ke hati, lidah inilah yang mengucapkan sesuatu. Itulah sebabnya ada kata istilah, lancang kali lidahnya bicara. Kalau sudah cakap kotor dan lain sebagainya, lancang kali, paling lancang lidahnya, mulutnya. Tetapi mempelai wanita kemanapun pergi selalu aneh bagi dunia. Kenapa? Tidak banyak bicara, duduk dengan sopan, dan berpakaian pun sopan, dan rokok tidak ada di kantungnya, dan tidak pernah bau alkohol. Dan tidak pernah dilihat dimanapun di tempat-tempat perjudian. Dan tidak pernah dilihat di tempat-tempat diskotik, pub, dan bar, dan lain sebagainya. Aneh bagi manusia luar. Haleluya. Kenapa? Dari mana kita tahu? Bahwa bukan karena orang-orang melihat kita bukan dari sisi marga. Kalau dari sisi marga apa, Bang? Marga paham. Banyak marga paham pencuri di sana. Banyak marga paham pencuri, pemabuk, dan lain sebagainya. Bukan dari sisi marga. Haleluya. Itulah sebabnya dari antara suku yang berbeda, ya, selalu satu sifat dan satu karakter, yaitu sifat Kristus. Haleluya. Dan marga kita adalah marga Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetapi dari marga itulah orang-orang sedang melihat, oh, rupanya mereka ini seperti ini. Dari marga itu, dari marga Kristus. Kalau marga banyak serupa, ya, marga itu tidak bisa dibawa. Marga itu tidak bisa dibawa menjadi marga mempelai wanita. Hanya satu marga mempelai wanita, yaitu marga Kristus. Haleluya. Dan kita tahu bahwa sudah berbagai macam jenis merek-merek gereja di zaman ini. Dan mereka tidak memahami gereja mana yang paling benar. Dan tidak ada seorang pun, kita sudah baca tadi, tidak ada seorang pun manusia yang di muka bumi yang tidak memiliki sifat yang salah. Karena sejak dari kandungan ibunya, ya, sudah berdosa. Dan setelah dilahirkan sudah mengucapkan dusta. Mau apa lagi? Berarti yang perlu adalah Yesus Kristus tadi mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang bisa melihat kerajaan Allah. Bukan berarti kita pergi ke sana lalu melihat kerajaan Allah. Tetapi dari mana kita tahu bahwa mata Raja Wali ini, ya, bisa melihat kerajaan Allah? Yaitu kita mengerti dan memahami dan tahu firman apalah yang sedang datang pada sejak ini bagi kita. Sehingga kita pun bisa melihat kerajaan Allah. Yang dimaksudkan adalah firman ini sendiri. Haleluya. Seandainya dia tahu menjawabkan hal tersebut, bukan berarti dia pergi ke sana untuk melihat kerajaan Allah. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi kita masih memiliki tubuh fisik ini. Kita sudah melihat kerajaan Allah dari Alkitab. Dengan memakai mata Raja Wali. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Dan di Kejadian 3, di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi masih gelap gulita, ya, dan kamu mau menutupi, dan kita melihat kabut sedang ada, matahari belum ada, terang belum ada. Tetapi ketika di Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang dimaksudkan bahwa firman yang diucapkan oleh Allah keluar daripada mulut Allah adalah sebuah kuasa yang bisa menerangi akan bumi ini. Sehingga dia berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Allah berkata, Allah menciptakan dan langit dan bumi, apakah ada perlu? Ya, apakah perlu ditanya-tanya bagaimana cara Allah untuk menciptakan langit dan bumi? Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Apakah perlu bertanya-tanya bagaimana caranya? Sedangkan matahari belum ada. Allah hanya menciptakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Gak perlu ditanya-tanya. Karena mengingatkan Wahyu 22, 18, 19. Jangan menambah, jangan mengurang. Kita lihat di Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika ini terjadi pada diri Maria, apakah Maria perlu bertanya-tanya kepada pihak yang lain atau keluarganya? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Kita bahas dulu ini. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Dia nggak perlu bertanya kepada siapapun. Kenapa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Haleluya. Yoel 2, 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Turun-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Apakah perlu ini ditafsirkan? Tidak perlu. Apakah ini perlu ditanya-tanya kepada ahli teologi? Nggak perlu, mereka tidak tahu ya kan hal ini. Haleluya. Dan ini kita melihat di Kisah Rasul 2:17. Ini masih dituliskan di kitab Yoel 2:28, sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, dituliskan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 2:17. Akan terjadi pada hari yang terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turun-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Kisah Rasul 2:17. Haleluya. Dan semuanya ini tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditambah dan dikurang. Seperti itulah sifat mempelai wanita yang takut akan Tuhan. Kita lihat lagi di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, A besar, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Kita sudah baca tadi bagaimana tentang di kitab Yoel. Ya. Mendapatkan penglihatan. Aku berbicara dengan di dalam dia. Ya. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Orang yang sudah tua akan mendapatkan, ya, yang bisa menafsirkan mimpi. Ayat 3.
Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau mimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Haleluya. Dan mengingatkan di kitab Yeremia 2:13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Kita lihat ini. Karena diingatkan, jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Ujilah dia dengan firman. Itu yang dimaksudkan. Apakah mimpinya itu, penglihatan-penglihatan sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, terimalah, dengarkanlah. Karena nabi-nabi palsu sedang tampil, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu. Tetapi semuanya itu harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang diucapkan itu adalah benar. Haleluya. Kita baca lagi di karena kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13:8. Seperti itulah orang-orang percaya, tidak pernah bertukar hati, mendua hati, berdua pikiran. Dan apa yang diucapkan oleh seorang utusan itu adalah benar karena sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya itu akan diterima dan didengarkan. Karena itu adalah air kehidupan juga yang diberikan daripada Kristus kepada setiap orang percaya. Karena kita tahu bahwa di Yohanes 3:16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dia adalah air kehidupan itu. Haleluya. Jadi dia adalah air, ya, adalah mata air yang sama yang terbuka bagi kita di zaman ini untuk keselamatan kita dan untuk kesembuhan kita, ya, kesembuhan fisik. Sebab dia tetap sama kemarin dan hari ini sampai selama-lamanya. Dan ketika batu karang yang telah dipukul oleh firman Allah yang dijanjikan itu sudah diperintahkan, ia memancarkan semburan air yang bersih, ya, dan murni. Tidak tergenang, tidak tercemar, tetapi hadirat Allah sendiri. Air yang murni dan itu menyelamatkan semua yang minum. Ya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah benar karena kita melihat di perjanjian baru ketika Israel sedang berada di perjalanan untuk menuju tanah perjanjian dan mereka memukul batu itu dan keluarlah air dari batu itu. Batu itu adalah batu karang. Dan air itu pun berasal dari batu itu, keluar dari batu itu, dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu karang, air kehidupan berasal daripada Kristus. Sehingga mereka menikmati air itu. Air tersebut memiliki satu rasa, satu jenis. Air bersih, air yang murni. Haleluya. Jadi kita melihat, ya, dan kita melihat bahwa itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memakai kita, bukan kita memakai Roh Kudus, tetapi Roh Kudus memakai kita. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana cara mereka bekerja untuk membuat kolam buatan mereka sendiri. Ya.
Haleluya. Kita lihat itu mereka membuat kolam buatan mereka sendiri, tidak bisa mereka minum. Tidak bisa menekan dahaga mereka. Berarti kolam buatan itu sendiri untuk membuat mereka semua mati. Karena manusia tanpa minum dari air yang bersih, semua manusia akan mati. Tetapi ketika kita bertemu dengan air yang bersih, ya, yang membual-bual itu, maka kita akan bersuka cita. Dan kita bisa pastikan bahwa ketika kita meminum air tersebut, maka kita akan ada jaminannya. Secara fisik pun kita akan memiliki kesehatan. Tetapi kalau kita meminum air yang kotor yang dari kolam, kita pastikan bahwa tubuh kita akan jatuh sakit. Haleluya. Antara dunia yang berasal daripada si iblis dan berasal daripada Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita sudah membaca yang pertama tadi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Rupanya kita sudah ditentukan, sudah dipilih sejak dari kandungan ibu. Sudah ditentukan, sudah dipilih untuk melakukan firman Tuhan di zaman ini. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Mau apa lagi? Tuhan sudah terangkan. Apakah sebenarnya yang tertulis di kitab Yeremia 2 ayat 13 tadi, sehingga dijelaskan di Yohanes 4 ayat 14. Apakah orang-orang mengerti di zaman ini? Atau hanya orang mempelai wanita yang tahu saja bahwa rupanya yang dikatakan di Yeremia 2 ayat 13 itu yang dimaksudkan adalah Yohanes 4 ayat 14? Ia terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, yang tidak ada henti-hentinya. Haleluya. Apapun selalu merindukan mata air tersebut, mau rusak maupun selalu merindukannya, karena bisa dijamin artinya itu bersih. Ya. Haleluya. Jadi satu-satunya ya yang akan datang adalah mengambil janji Allah dan datang ke mata air itu. Kemudian ia akan memuaskan dahaga itu. Barang siapa yang minum dari mata air ini tidak akan pernah haus lagi. Haleluya. Jadi kita perhatikan bagaimana ia membebaskan dia. Ya, orang-orangnya yang menerima air ini oleh kasih karunia dan bukan dengan sebuah sistem atau sebuah kolam pendidikan manusia. Ia membuktikan firman-Nya adalah sumber yang memberi kehidupan. Kita tahu itu. Haleluya. Karena bahwa kita mengambil firman itu darinya. Dan betul-betul mengetahui bahwa kita sudah menerima hidup. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang dia berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Haleluya, air hidup. Jadi apa yang dikatakan di ayat 20, kita lompat ayat 20.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang yang menyembah. Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa Mesias sedang berada di sana. Kita baca lagi di kita sudah membaca tadi di Yoel 2:28. Dan di Yohanes 5:58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, Saduki, atau siapapun mereka, sehingga membuat diri mereka bingung dan tidak masuk di akal dan tidak logika. Sebab apa yang mereka pelajari dan mereka yang tahu semuanya tidak pernah termuat di dalam pikiran mereka, seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, bahwa sebelum ada Abraham, dia sudah ada. Mereka kebingungan. Tetapi kenapa mereka kebingungan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka, menyamai mereka, membandingi mereka. Mereka gagal paham mengenali siapa Kristus. Seandainya pun, ya, dia sudah akan paham dan mengerti siapa dirinya sebenarnya yang bernama Ayub di dalam Alkitab. Karena hukum Taurat sudah mereka pelajari dan sudah mereka pegang. Tetapi mereka sudah selalu merasa tiada lagi orang yang lebih pintar daripada kita. Bahkan dunia ini sudah kita bahas. Kita selidiki, kita kan orang yang sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sains manapun tidak akan bisa menyaingi kita. Sehingga Kristus pun mengatakan demikian kepada mereka. Dan gagal paham akan Yoel 2:28 dan Kisah Rasul 2:17. Jadi meskipun kolam itu sudah melayani sumurnya, melayani masanya dengan baik, tetapi ya kita lihat mata air kehidupan itu dulu ada di situ, bukan lagi sumur Yakub untuk minum secara rohani, ya. Jadi apa yang mereka pikirkan, jika mereka minum dari sumur itu akan ya baik-baik saja lah. Tetapi sekarang mata air kehidupan itu sendiri dulu sedang duduk di sini. Haleluya. Glory. Jadi tidak membutuhkan sistem dan organisasi yang sedang berlangsung di zaman ini. Jadi kita berada di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini Allah menjanjikan hal-hal yang Ia lakukan. Dan kita melihatnya dikenapi untuk firman. Tujuh 3 untuk menutup. Kejadian 21:19. Lalu Allah membuka mata Hagar. Berarti mata Hagar belum terbuka. Tetapi ketika Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur yang pergi mengisi kibratnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Berarti dengan tiba-tiba ketika Allah membuka mata Hagar, tiba-tiba dia melihat bahwa ada sebuah sumur di sana. Yang dimana dia tidak tahu dan dimana pikirannya tidak akan mungkin ada air di suatu tempat. Karena dia sudah memiliki, sudah benar-benar, dia sudah rasa haus, sudah capek,
ya, dan juga anaknya yang sedang ditinggalkan di sana untuk mencari air. Tetapi ketika Allah membuka matanya, itu bukan hanya sekedar air, tetapi airlah yang menciptakan air tersebut, yang dimana air itu berbual-bual. Seperti yang diucapkan oleh Allah, jadi telah terang, maka terang jadi. Jadilah sumur, maka sumur jadi. Jadilah air yang membual-bual. Tetapi kita lihat ada sebuah di sini keharusan, harus Allah buka dulu matanya si Hagar. Tanpa Allah membuka matanya si Hagar, maka dia tidak akan dapat melihat sumur yang berbual-bual, yang berisi air yang jernih itu. Tanpa Allah membuka mata kita dan dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa melihat air kehidupan ini. Mazmur 23:2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Sebab padamu ada sumber hayat. Kita lihat di Mazmur 3:6-9. Dicatat semua. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ada sumber hayat. Ini berbicara juga tentang kehidupan. Berbicara tentang air. Haleluya. Kita baca juga di Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut dan musim dingin. Loncat Yesaya 32 ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Haleluya. Dan kita melihat hal yang sama di Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Haleluya. Glory. Jadi inilah firman yang saling berkaitan dan menyatu untuk memperingatkan bahwa orang tidak akan, orang-orang tidak akan bisa meninggalkan mata air kehidupan tersebut dan menggali kolam bagi mereka sendiri. Tuhan selalu memperingatkan untuk supaya selalu menjaga firman yang ada di dalam palungan mereka sendiri. Dan Zakaria 13 ayat 1, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa. Keluarga Daud, Yesus Kristus, penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa kecemaran. Karena tidak ada selain daripada Kristus. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa menyatulah, bertemulah, bersekutulah di bawah darah anak domba Allah tersebut. Di sanalah pembasuhan dan penyucian segala kesalahan dan dosa. Dan Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Aliran-aliran yang hidup adalah juga air yang membual-bual yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ini, yang selalu mengalir, tidak ada henti-hentinya, no stop, siang dan malam atau 24 jam. Karena air kehidupan itu adalah Kristus sendiri yang diam di dalam palungan kita. Sehingga mulut kita, pikiran kita harus sesuai apa yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari dalam hati kita.
dari jiwa kita. Sehingga kita pun dapat dibaca oleh semua orang bahwa kita adalah anak-anak Kristus, mempelai wanita Kristus di akhir zaman. Haleluya. Karena sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada. Sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Dari sekejap kandungan ibu pun sudah ditentukan dan sudah dipilih menjadi pelaku-pelaku, pengusaha-pengusaha, prajurit-prajurit Kristus yang siap berjuang di akhir zaman untuk meneruskan yaitu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sementara waktu kita berada di muka bumi, itulah pekerjaan-pekerjaan kita di dalam ladangnya Boas. Sebelum kita menyatu dengan juru selamat kita di pada kekekalan itu di sebuah tempat yang tidak berkesudahan. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pemirsa kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Tambahkan Tuhan tambahkan kepada kita berkat yang berlimpah dan kekuatan lebih lagi untuk melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Mari kita angkat pujian, kita tuju kepada kita. Haleluya.